warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Kajian fikih Ramadan saya kira sudah komplit. Ya, sudah komplit, sudah selesai. Hari ini kita akan kaji tentang sikap kita pada akhir Ramadan atau pasca Ramadan. Nah, Bapak Ibu, kita akan berRamadan tahun ini nanti sampai hari Kamis tanggal berapa? 19 Maret 2026. Pastinya Idul Fitrinya di 1 Syawal pasti. Cuma ini nanti kayaknya berbeda untuk Idul Fitri menurut Ijtihad versinya Muhammadiyah dengan versi yang lain. Kalau awal puasa kemarin kan ternyata ada 4 versi, mulai tanggal 17, 18, 19, ada yang 20. Dan nanti yang coba yang tanggal 19 nanti tetap ikut Idul Fitrinya milih yang 21 atau milih yang 20, sebab sudah ada yang ancang-ancang ikut 20 bro, jadi puasanya ikut 20, Idul Fitrinya juga ikut 20. Jadi ada yang seperti itu. Itu kalau kemarin sudah saya ingatkan, menurut agama Pak, itu namanya dalam konsep hukum disebut talfik. Talfik itu mencampur adukan pendapat para madhab, para imam, yang tujuannya untuk mencari keringanan, ngentengke hukum. Nah, itu tidak boleh. Karena nanti talfik itu kalau dibolehkan ya, seorang itu bisa nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Karena menurut Imam Abu Hanifah, wanita dewasa, teman-teman dewasa semua. Jadi yang masih gadis-gadis itu, karena sudah dewasa atau janda, itu boleh nikah tanpa wali. Karena wali itu hanya bagi yang belum dewasa. Ya. Dewasa itu Pak, dewasa itu menurut hukum perkawinan kaya umurnya 21 tahun. Ya, itu dewasa. Tapi kalau menurut fikih murni dewasa itu ya dikatakan balik itu ya datang bulan. Tapi Imam Abu Hanifah itu cenderung kepada yang sudah janda itu boleh. Nah, sementara menurut Imam Malik boleh nikah tanpa saksi. Dan dua pendapat ini digabung berarti nikah itu boleh tanpa wali dan tanpa saksi. Ya. Jadi mahasiswi kuwi sing tak ulang kae do pinter-pinter ngono iki bae terus nikah karo kancane. Nah, nikah karo kancane. Nek diumumkan rapati usum ya semester 6 semester 7 nikah itu urung pati usum. Sing enek kan dosen nikah karo mahasiswane. Ya itu tidak dilarang. Nek cara Jawa kuwi kan siswa dikromo jare Pak Mar. Gua nikah ada yang nikah dengan temannya, jadi mitra dikromo. Oh, gitu. Jadi mencampur adukan itu kalau tujuannya untuk mencari gampang istilah ya itu nggak boleh.
Nah, maka sing puasanya tanggal 18 ya Idul Fitrinya tanggal 20. Yang puasanya tanggal 19 mesti harus konsisten juga tanggal 21. Ini kan ada orang sing rumusnya pokoknya nek posone enek sing keri enek harus sing belakangan ikut yang belakangan, tapi kalau Idul Fitrinya ada yang dulu dan belakangan ada ikut yang duluan. Ya. Bapak Ibu, coba kita pelajari bagaimana sikap para ulama. Kalau kita loh ya, jujur Bapak Ibu, nah Idul Fitri ini mulai malam takbiran itu hatinya senang apa tidak sih? Senang sekali. Saya tak iling-iling sejak kecil gitu, ini Idul Fitri gue senang sekali. Akhir Ramadan itu masa-masa 1 tahun yang paling bahagia karena nyekeli duit rada akeh kuwi akhir Ramadan ya Pak Marno. Karena dapat fitrah-fitrah ketika kita muncul kita memberikan makanan kepada pada mbah kita, yang kita, kepada Pak D, Budi kita, dan saya itu apa mbah Pak D sing fitrahe banyak itu mana itu saya hafal sehingga saya pastikan pokoknya sing fitrahe akeh kuwi kudu aku sing ngeterke. Nanti sing sithik-sithik iki masku. Karena masku itu baik hati akhirnya ngalah karo watine. Wah pokoknya sing ini mbok dene mbah iki sing ngeterke aku. Ya. Masku wis pilih ono. Pilih ono. Ngalah masih. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Ya, dengan para sahabat. Semuanya kita ambil. Sekarang ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib kita tahu sahabat utama Nabi. Beliau itu orang yang sangat cerdas. Beliau itu orang yang punya kedalaman spiritual sangat dalam. Dikatakan ahli hikmah gitu ya, ahli hikmah. Ali bin Abi Thalib ini pernah keluar di penghujung malam terakhir bulan Ramadan, penghujung malam terakhir ya. Jadi tahun ini kira-kira ya malam Kamis ya, malam Kamis itu beliau keluar menemui para sahabat. Ketemu teman-teman para sahabat lalu beliau berseru man hadal maqbulu lailata fanuhanni. Saudara-saudara kaum muslimin, barang siapa yang diterima amalnya di malam hari ini maka aku ucapkan selamat kepadanya. Ya. Coba aku kira-kira. Nah awake dhewe ditekoki amale dhewe satu Ramadan ini kira-kira ditampa Gusti Allah apa tidak, kira-kira gimana ya? Ya. Jadi barang siapa yang diterima amalnya malam ini sampai malam ini Ramadan ini ucapkan selamat kepadanya. Wa man hadal mahrumul mardudul lailata fanu azih. Dan barang siapa yang tertolak amalnya di malam ini di Ramadan ini maka aku ikut berbelasungkawa kepadanya. Jadi ada ucapan siji selamat, siji bela sungkawa. Kok iso bela sungkawa Pak? Betapa menderitanya kita wis direwangi puasa tapi bisa jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis rugi dunya rugi akhirat, maka saya berbela sungkawa kepadanya. Jadi di sini yang menjadi perhatian para sahabat termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya mengingatkan kepada umat Islam, dulur-dulur, sing puasanya kira-kira diterima Allah saya ucapkan selamat, yang tidak terima saya ucapkan ikut berbela sungkawa. Ayyuhal maqbul hani'an.
Wahai orang-orang yang diterima amalnya, selamatlah. Selamatlah. Wa ayyuhal mahrumul mardudun jabarawahu musibatak. Wahai orang-orang yang tertolak amalnya, semoga Allah mengasihimu di dalam musibahmu. Itu musibah. Wis direwangi rekoso tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Nah, kalau kita berkaca di sini Bapak Ibu, maka seluruh amal kita di bulan Ramadan yang kita melakukan aktivitas tugas kita keseharian sebagai dosen, sebagai tendik di UMUKA, sebagai umat Islam kita melakukan ibadah puasa, sholat tarawih kita, sedekah kita dan sebagainya. Ini kalau sampai tidak diterima oleh Allah kan iman-iman, dan potensi untuk tidak diterima itu kan ada, sebagaimana potensi untuk diterima juga ada. Kalau tidak diterima berarti itu musibahmu. Walaupun demikian semoga Allah mengasihimu. Mengasihi dengan apa? Mempertemukan lagi Ramadan yang akan datang sehingga kamu bisa memperbaiki diri. Coba Bapak Ibu, jenengan atau kita berRamadan tahun ini dengan tahun kemarin, kita kira-kira baikan mana? Amal perbuatan yang kita lakukan baikan tahun ini atau baikan tahun kemarin? Ayo diukur ini. Tahun ini nanti ngajinya katam enggak umpamanya 30 juz. Tahun kemarin? Podo agiannya. Sama ya. Sama. Kalau pertanyaan itu akhirnya kita lanjutkan lagi, apa ya guru baca Quran, apa juga memahami isinya umpamanya Pak Damar? Belum sampai, hanya khatam. Kemarin 1 kali, sekarang 1 kali. Tapi mungkin ada yang berkurang, kemarin khatam 30 juz, sekarang 15 juz. Kan tidak ada peningkatan, bertahan saja tidak. Yang terjadi apa? Pengurangan. Coba Bapak Ibu, sedekah kita kira-kira dengan tahun kemarin berkurang, bertambah, atau bertahan? Tambah. Alhamdulillah ya. Maka kalau seperti itu, kata Ali saya ucapkan selamat. Tapi kalau berkurang, kata Ali apa? Saya ikut berbela sungkawa, semoga Allah mengasihimu, ya. Semoga Allah mengampunimu di dalam musibahmu. Ini. Bapak Ibu, maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan sungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan itu seperti arena pacu bagi hamba-hambanya. Mereka berlomba di dalamnya dengan melaksanakan amal ketaatan untuk meraih ridha Allah. Ada satu golongan yang berlomba itu menang, ada pula yang tertinggal, mereka kalah. Lah kita ini kira-kira termasuk sing menang apa sing kalah? Ini. Maka apa? Alangkah anehnya masih ada yang bermain-main dan tertawa-tawa, padahal mereka berada di hari yang mana orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan kemenangan dan orang-orang yang berbuat kebatilan mengalami kekalahan. Coba Pak Bu, sing seneng di bulan Syawal itu apa hanya orang yang berpuasa, apa yang tidak berpuasa ya seneng gitu. Semuanya seneng.
Ning sing seneng sejatinya kan hanya orang yang berpuasa. Jangan punya saudara, punya teman yang tidak berpuasa, terus tidak pernah pakai baju koko, tidak pernah ke masjid. Ning begitu puasa berganti bajunya baju koko, nggak pernah pakai peci. Begitu Syawal pakai pecinan, nggak pernah pakai kerudung. Begitu Syawal pakai kerudung. Walaupun nek nganggo kerudung ya kaya kerudungnya pejabat. Kalau sekarang baju yang laris di Jakarta itu kan baju apa kayak? Baju titik-titik istri orang apa kayak? Di Jakarta Tanah Abang itu loh ada baju apa saya lupa itu. Tapi mereka itu sejatinya apa senang apa tidak? Ya, ngono iso ngucapke taqabbalallahu minna wa minkum. Kowe iki buat apa kok iso berdoa supaya amalnya diterima? Orang berbuat apa-apa kok ini ya. Ya maka untuk itu Bapak Ibu kita berharap ya dari tahun ke tahun setidaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini mendapatkan ridho, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita runtut di Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187 atau 188. Ayat itu kan cerita tentang Ramadan, tentang orang-orang yang berpuasa. Ayat 183 diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun. 185 la'allakum tasburun. 186 la'allahum yarsudun. 187 adalah la'allakum yattaqun. Iki dosane bahasa Arab sapa iki? Mbak Santi, aku jelek ya. Mbak Santi, apa makna kata la'allakum itu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian. Apa makna mudah-mudahan itu? Semoga. Roja. Yang punya roja Allah atau orang beriman? La'allakum tattaqun juga. Semoga kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Ini yang punya harapan Allah atau orang beriman? Allah punya harapan, sementara orang beriman nggak punya harapan. Jadi begini, Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang beriman. Itu bukan berarti sejatinya, makna sejatinya bukan Allah yang berharap. Tapi hendaklah kita berharap menjadi orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjalankan perintah itu. Ya. Sekarang pamannya gini, ada orang tua. Saya doakan semoga kamu nanti studimu sukses, studimu berhasil. Ini sejatinya harapan ini dari orang tua apa harapan dari anaknya? Harapan seperti ini sejatinya orang tua itu memberikan
pendidikan mauidhah hasanah kepada anak-anaknya, wahai anakku. Berarti kamu harus punya harapan bagaimana kamu bisa sukses. Ini loh. Maka nanti coba dibaca di tafsir-tafsir itu. Jadi lakum ini sejatinya memang Allah ajarkan kepada kita ketika kita Ramadan, hendaknya kamu punya harapan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ini ngajari pada kita loh, Allah untuk apa Allah punya harapan? Allah itu nggak menginginkan apa-apa dari umatnya. Kalau proses ini kita pahami Bapak Ibu, maka ketika ada orang tua berharap, ada pimpinan berharap dan sebagainya, ini sejatinya ngajari pada kita. Ya. Jadi kalau umpamanya pimpinan kita yang di Majelis Dikti, yang di PP, terus Mas Samsuri, ya direktur, moga-moga Umuka ini bisa maju, Umuka ini bisa berkembang, Umuka ini bagus. Ini sejatinya mengajarkan pada kita, dewe saya yang jadi rektor, jenengan yang jadi pimpinan lain itu harus punya harapan itu. Itu loh. Karena apa? Yang bisa mewujudkan harapan itu bukan dari atasan kita, tapi yang bisa mewujudkan itu ya diri kita. Sekarang umpamanya gini, kalau orang tua berharap anaknya itu pandai, anaknya itu sukses dalam belajar. Orang tua kan bisanya hanya berdoa. Tapi yang mengantarkan sukses itu siapa? Ya dirinya sendiri. Demikian pula Allah punya harapan itu, tapi sejatinya Allah itu sedang mengajarkan kita. Wong urip ki duwe harapan. Termasuk kita berRamadan ini hendaknya punya harapan. Itu ya. Maka kalau teman-teman ini ya dosen-dosen itu ya terus ya untuk berkarya, untuk idenya diurus, jabatan sosial diurus, terus apa kayak studinya diurus. Sejatinya kan kita hanya punya harapan, tapi jenengan sejatinya yang harus mewujudkan. Lu nek pimpinan wis ngoyak-ngoyak terus jenengan meneng wae, kan gak akan sampai juga kan itu ya. Jadi Allah ngajarkan pada kita, mestinya dengan puasa ini kamu punya harapan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, supaya takwa itu ya kutiba alaikum syiyam. Ya. Lalu ayat 185 itu la'alakum turun. Moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Kan itu diawali sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linasi wa bayyinati minal huda wa furqan. Kamu bersyukur Allah berikan Al-Quran. Ya. Kamu hanya bersyukur karena nikmat besar dalam hidup ini itu ya hidayah Al-Quran. Karena nikmat itu ada nikmat kecil, ada nikmat besar, ada nikmat sempurna. Coba Bapak Ibu, uang itu nikmat besar atau nikmat kecil? Tinggal nominalnya. Nah, ini nominalnya saya tanya lagi, Pak Ustadz Yusuf. Yang dialani nominal kecil berapa, sedang berapa, besar berapa, Mas? Relatif. Kok tanyanya Prof. Ali bedanya? Kan itu ya. Jadi itu nggak ada ukurannya. Ya, relatif. Maka kamu bersyukur karena Allah berikan Al-Quran. Ya, Allah berikan Al-Quran. Yang Al-Quran itu apa? Hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa kamu harus bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Karena Al-Quran sebagai petunjuk, ya mestinya kamu jadikan petunjuk, kamu pelajari.
Sementara kita punya Al-Quran, nggak pernah baca, nggak pernah mempelajari. Yo saiki jujur-jujuran ditugasi kon ngaji seminggu sak juz e do macet to. Sampeyan ditertibke neh kuwi. Sing ora kersa ngaji ki apa memang ora iso ngaji apa gila karo Al-Quran sehingga enggak mau baca Al-Quran. Mamanya gitu ya. Karena apa? Jangan sampai kita itu memperlakukan Al-Quran di luar tujuan Al-Quran itu sendiri. Kalau di sini ada mushaf Al-Quran, terus tak bualange bututik kira-kira piye? Bututik mungkin iso semaput. Nek kumbarangke banter gitu ya. Jadi Al-Quran itu jadikan senjata seperti itu juga boleh, juga bisa, bukan boleh, juga bisa. Maka orang Jawa itu akhirnya kan juga aneh-aneh. Memperlakukan Al-Quran itu macam-macam. Al-Quran masuk di ngeden-ngeden tuyul. Kalau orang punya kerja, lalu kotak amal, kotak sumbangan. Kotak sumbangannya dikasih Al-Quran semuanya kok. Den tuyulnya tidak berani nyolong duit. Padahal si nyolong duit itu tuyul ndase. Kan banyak sekarang orang itu ke tempat pesta itu ternyata tidak nyumbang, hanya mau ikut makan bahkan mencuri. Nah, tadi malam saya misi di Masjid Agung Madaniyah. Gue nak pencuri ikut sholat maghrib nyuri sepatu konangan. Sholatnya kita ya kusuk, dongane kusuknya dongane ini dongo supaya aku nek nyolong ora konangan. Lalu dongane pakai Al-Quran juga untuk apa? Nek dah pondok-pondok ini ini. Arep ujian kuwi dongane kuwi sumum bukmun umyung pahum layar jiun. Ya semoga ustaz ini. Ini Pak Sandi ya. Oh. Iya Bu, jadi mahasiswa ini ngono. Kamu tuh berdoa apa? Sumum bukmun umyung pahum layar jiun. Semoga Pak Samsuri buta. Pak Samsuri tidak tahu kesalahan skripsi ini. Semoga Pak Samsuri ngomong yang enak-enak. Gitu ya. Jadi didoakan sumum bukmun umyung pahum layar jiun. Pemenang nek dosane kita balak ini semongin ngomongin mudik terus nganjuk rabian mangan itu hanya untuk berdoa itu ya. Jadi kita bersyukur itu. Lalu Allah nyar sujud ya, semoga mereka menjadi orang yang terpandu hidupnya, terbimbing hidupnya. Siapa itu? Wa idza salaka ibadi anni ini qarib. Dan ingatlah ketika wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya kepadamu Muhammad. Siapa yang bertanya? Ibadi. Salah ibadi anni wa inni qarib. Ketika hamba-hambaku ibadi. Wih kata jamak ya Mbak Susan ya. Dari kata abdun. Tapi dari kata abdun juga ada jamak abid. Ada ibad, ada abid. Apa bedanya? Apa bedanya Mbak Susan? Ini desain bahasa Arab sama ini kan Susan. Mbak Iko. Iko. Suaramu bagus nih dari MC ya. Apa bedanya ibad karo abid? Itu kan sama-sama kata jamak dari abdun. Langsung Jawa tak ke IPR ya. Apa? Hah? Apa pelakunya? Pelakunya yang beribadah itu. Apa bedanya apa? Kan sama-sama pelaku.
Nah, pelakunya itu bener, kamu yang beda pelakunya Pak, bener itu. Neng pelakunya bedanya neng di. Yes, biar nah iya dah. Nah aku direkoi mesti jurusan jawab nih, gak ada ngapain, ini kan direkoi gitu ya. Jadi ternyata jadi apa? Jadi dosen itu luwih penak daripada sing bertanya itu lebih enak daripada yang ditanya. Neng aku kan uji dosen-dosen ke bahasa Arab, ilmunya teko endi. Wes. Kalau abid itu orang yang beribadah atau menyembah. Sing apa kuwi, Mbak? Ibadah itu ibadah kok gitu ya, Pak? Nek kuwi ngarang kuwi lho. Ngarang ning dosen iki ngarang ya ora apa-apa ya lho. Nek depan mahasiswa kita rada pinter gitu ya. Ning nek salah kudu diralat ya. Saya itu juga punya ingatan dulu itu pernah salah karena saya pernah ini memberi pelajaran ilmu logika, ilmu mantik itu, lalu belajar tentang ini perkembangan filsafat ilmu saat itu. Saya salah menyebut Austria dengan Australia. Lalu mahasiswa saya itu kritis, Pak dosen mohon maaf apa enggak keliru, karena Australia gini. Nah, saya itu gandeng bingung ya gini. Oh, terima kasih atas masukannya. Atas masukannya saya bilang, saya tidak ngakoni salah dulu. Salah saya. Tapi saya juga masih nggak yakin. Oh setelah saya baca, oh benar. Berikutnya saya bilang, kemarin siapa yang bilang ngoreksi Australia dengan Austria? Saya Pak. Dia sudah takut itu. Kamu nggak usah takut. Ada apa? Terima kasih. Kamu koreksi saya. Oh yang benar Austria. Maka saya kemarin nengon pengajian kan aku iso rada ngelak yo. Kuwi tak tes ternyata si urip kabeh kan itu ya. Akan mahasiswa kan tidak seperti itu. Nah, jadi kata ibad ya. Kata ibad itu untuk menyebut hamba-hamba Allah yang sudah taat kepadanya. Pelaku benar tadi. Tapi kata abid sering digunakan untuk menyebut hamba Allah yang belum taat. Yang belum taat itu kan juga hamba Allah. Enak sing bojone jenenge abid. Tapi abid juga digunakan, satu saat juga digunakan untuk orang yang sudah taat juga. Jadi nggak usah khawatir. Abid. Tapi kalau ibad selalu digunakan untuk orang yang sudah taat, seperti panggilan ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu kan merupakan nidaul karomah, panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan itu dijelaskan Allah di 183, dilanjutkan di 186. Ya, pakai kata apa? Ibad. Ini juga kehormatan terhadap hamba-hambaku yang sudah taat kepadaku. Jadi Bapak Ibu coba Allah sampaikan terhadap orang-orang yang sudah taat kepadaku saja masih bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang Allah. Pertanyaan ini muncul berkecamuk ketika Ramadan itu datang. Coba Bapak Ibu, situasi batiniah, situasi umat Islam saat itu. Ramadan itu kan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan apa? Wah. Lalu bulan berikutnya orang berpuasa
Berpuasa pertama, berarti puasa pertama Ramadan pertama itu ya tahun 2 Hijriah ketika Nabi sudah di Yasrib di Madinah. Nah, tiba-tiba saat itu terjadi perang besar. Perang apa itu? Perang Badar. Perang Badar. Umat Islam itu ditekan, umat Islam itu diserang dengan kekuatan umat Islam itu hanya pasukannya 313, sementara pasukan kafir Quraisy dari Mekah jumlahnya 1000 orang. Jadi kira-kira secara akal logika manusia 313 musuh 1000 orang dengan postur tubuh yang hampir sama. Sementara umat Islam itu berpuasa, orang kafir itu tidak berpuasa. Nek cara akal kekuatan fisik manusia ini kira-kira menang yang 1000 atau 313. 1000. Nah, situasi batin yang seperti itu, kok pertolongan Allah itu belum turun, maka orang-orang yang beriman yang taat itu juga masih bertanya di mana Allah. Kita dalam hidup ini kan kadang tidak seperti itu. Jenengan sing wis taat-taati kadang-kadang suatu saat itu juga timbul godaan jane Gus Allah piye to? Allah itu gimana toh? Wis tak rewangi sholat, tak rewangi puasa, tak rewangi ngaji. Hidup saya kok ya ora cetha-cetha terus kaya ngene. Ya toh. Lek bojo ya ora ndang entuk-entuk. Pak ceroin iki lho. Balik itu ya. Ada itu. Cari pekerjaan kok ya sulit. Dagang kok tidak laku. Nanam padi kok tidak panen. Orang kan sering seperti itu. Masih bertanya tentang itu. Allah itu seperti apa? Bahkan tadi umat Islam saja tanya apa? Mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Coba. Maka kita itu kan sering digoda seperti itu. Dan Gusti Allah iya itu. Kok saya masih seperti ini? Ya. Jadi kemudian saya ngaku-ngaku itu masih juga berpikir saya itu punya istri, saya sudah berusaha dari suami yang soleh, sholatku tak dandani dan sebagainya. Neng istri saya kok ya isih ngeyelan, baik lo ya. Ini orang sing istri ngeyelan. Mas Romi ngerti orang ngeyelan itu apa? Masih membantah terhadap suaminya dan sebagainya, tidak taat dan sebagainya. Demikian pula yang istri juga kadang berpikir seperti itu. Kok hidup masih seperti ini? Pak ini korib. Ya, jawablah bahwa sungguhnya saya itu dekat sama Allah. Uji budak wata da'i ida da'ani. Allah akan ijabahi doa dari orang yang berdoa kepadaku. Jadi doa yang ibadah yang dijabahi oleh Allah itu doa yang ditujukan kepada Allah. Doa yang sesungguhnya. Karena ada doa yang tidak sesungguhnya. Umpamanya ini tadi Mbak Niken WA saya, Pak Rektor mohon izin ya tidak bisa ikut ngaji karena sakit. Terus Pak Samsuri jawab, Waalaikumsalam, ya Mbak, semoga cepat sembuh. Iki kira-kira sing ngomong ngene iki drijiku apa hati pikiranku apa ucapanku. Nek iki sing ngomong gur driji ini sudah merupakan doa apa belum ya? Padahal jenengan nek sere-seran kae kan iku share-share no ana wong mati innalillahi. Nah, kuwi kira-kira batine do ngucapke apa ora? Pikirane ngucapke apa ora? Lisane ngucapne apa? Apa tidak? Jangan-jangan kita merasa berdoa tapi sejatinya kita belum berdoa. Nah, ketika orang itu sudah berdoa, sudah disebut ibad, yakin Allah dekat dengan kita. Ketika kita berdoa, yakin Allah akan ijabahi doa kita. Ijabah itu kan harus tidak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kata Nabi apa? Kalau orang berdoa kan ada tiga kemungkinan. Pertama apa? Dikabulkan sesuai permintaan. Nah, minta kaya diberi kaya.
minta istri cantik diberi istri cantik. Dan seterusnya. Sing cewek-cewek itu ya minta istri yang ganteng, suami yang ganteng, pinter, sugih duit. Apa Mas? Anak tunggal. Dan kalau keturutan itu ya doa itu bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi doa itu tidak diberi sesuai permintaan, tapi diberi ganti lain. Yang lain itu lebih baik. Kalau orang itu maunya minta istri cantik kok tidak diberi istri yang cantik, itu barangkali lebih baik. Karena sing lanang ganteng sing wedok ora cantik mungkin gemati. Sebab apa nyadari mbahku ki ora cantik kok bojoku ganteng, ora bojoku tak gematenani. Ning sing ora wis ora cantik galak ya pirang-pirang. Oke. Oke, ora ora ya lah. Surapayu galak ya. Bodoh. Sentek-sentekan itu. Jadi bisa jadi kita tidak diberi seperti yang kita minta, tapi itu baik untuk kita coba Bapak Ibu. Kalau kita minta kaya umpamanya, terus Allah tidak berikan kita kekayaan yang banyak, mungkin Allah sayang dengan kita, karena dengan tidak kaya kamu itu tetap jadi orang baik. Sebab potongan mungkin nak kaya ketoi enggak, jadi enggak baik, jadi bakat lelek mungkin enak itu loh ya. Nek tak kayak juga sidik kita wis lali nang masjid, lali ngibadahmu, lali karo bojomu iki enak mudah-mudahan seperti itu. Maka kita punya keyakinan saja itu. Lalu yang ketiga, kalaupun tidak dikabulkan di dunia, jadi diberi sesuai permintaan juga tidak, diberi yang lain juga tidak, yakinlah bahwa doa itu menjadi cadangan amal soleh kita, amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wis ngono berarti apa? Itu terbimbing. Oh, berarti kalau kita berdoa apapun yang diberikan Allah. Jadi kita berdoa itu gini, berdoa itu karena itu perintah Allah ya kita laksanakan. Soal nanti Allah akan jawab seperti apa itu bukan wewenang kita. Ini juga ada seorang istri itu yang mengagumkan. Suaminya gue wis orang genah, suaminya itu sudah tidak bekerja, wis selelean, maksiat dan sebagainya, tapi sang istri ini tetap saja untuk berbuat baik ngeladeni suaminya. Ketika ditanya kenapa kamu seperti itu, saya berbakti pada suami saya bukan karena suami saya, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya jalankan perintah itu. Wah nek ngono kuwi kata rumah tangga ngono kuwi ya welok tenan. Jadi nek istri cerewet ora mekakati sing kakung ya tetep halus wae. Kenapa kamu jadi wong lanang kok halus terus bojomu balaki kaya ngono? Karena Allah perintahkan, Nabi sunahkan. Suami yang terbaik adalah yang lemah lembut terhadap istri. Maka biarpun istri saya keras, saya tetap lemah lembut. Maka sekarang itu terbukti banyak suami lemah lembut sementara istrinya ayo saiki anak no sensus itu. Sensus. Ngono foto kok ana ini. Sensusnya cara niku piye gampang, mahasiswamu ketekoki. Teman-teman, adik-adik, mahasiswa semua coba di rumah bapak dan ibumu kuwi galak ndi. Umpamanya gitu ya. Jadi semuanya diperintah apa? Semuanya dilaksanakan untuk demi Allah. Lalu jibut dakwah tadai, dadain fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka untuk itu taatilah perintahku, penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yasujud. Maka kamu menjadi orang yang terbimbing. Jadi akhir Ramadan sesuai yang disampaikan Ali bin Abi, siapa orang yang dapat kemenangan tadi? Orang yang diterima tadi, yang punya harapan ketika Ramadan itu bagaimana menjadi orang yang bertakwa, bagaimana menjadi orang yang bersyukur, dan bagaimana menjadi orang yang terbimbing. Sehingga pasca Ramadan itu harapannya kita ini keimanan kita semakin meningkat,
mantap, kesyukuran kita juga semakin bertambah. Terus hidup kita ini semakin terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sawal berarti peningkatan. Kalau kita semakin tambah umur tidak semakin tambah terbimbing, berarti ada yang salah. Coba Bapak Ibu, jenengan sebelum jadi dosen di UMUKA dan setelah jadi dosen di UMUKA, kita urip mungkin lebih terbimbing sebelum apa sesudah? Iya Mbak Arisa. Sudah di UMUKA. Padahal dulu pernah di perguruan tinggi yang lain puluhan tahun. Berarti sukses uripmu nek iso kaya ngono kuwi. Kalau merasa lebih terbimbing berarti Anda sukses. Ada pengajian, mulai lebih terbimbing. Saya pun juga ya sama. Saya itu hidup saya sejak kecil itu wis hidup kalangan masjid, kalangan santri. Ya, tapi ketika ikut Muhammadiyah, ikut gabung di Muhammadiyah, saya merasa lebih terbimbing karena sejatinya kita ini sekarang belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik. Maka kalau di bulan Ramadan bagaimana juga menjadi pribadi yang baik, juga keluarga yang baik. Nah ini keluarga ini yang kita belum banyak berbuat. Kalau dulu kan apa ya? Karena jumlahnya kecil, ada yang namanya pengajian keluarga. Nah, itu bagus loh itu. Nah, mungkin 2-3 minggu sekali, sehingga kalau ada suami istri yang rapati paham tentang perjuangan Muhammadiyah, di pengajian keluarga itu dipahamkan. Karena teman-teman ini kan ada sebenarnya yang mau bersungguh-sungguh di mana? Di UMUKA, tapi kadang-kadang terkendala oleh pasangannya. Begitu telat sidik wis tukang omah di sidang. Enak ora sing ngono kuwi. Enak aku itu laporan kok ya. Lho kenapa kok gitu-gitu lah itu termasuk istiwa apa? Ikatan suami takut istri. Berarti koncone sapa bae? Nek nggon sinetron kan Tigor. Nah, kalau sekarang malam-malam menjelang sahur itu kan ada para pencari Tuhan, kan digambarkan ketuane kelompok apa kayak organisasi preman-preman kayak gitu ternyata takut sama istrinya, mamanya gitu ya. Jadi itu harus dipahamkan dipahamkan secara keluarga biar kita itu juga ada tambahan, dimengerti. Lalu secara komunitas kecil, komunitas besar berbangsa dan bernegara juga ada peningkatan. Kita kok setiap Ramadan itu dipertontonkan banyak pejabat yang ditangkap KPK. Itu piye ya? Ramadan barang kok ya. Do nekat. Mare apa? Kalau sudah di partai politik seperti itu, akhir Ramadan ini kader-kader kabeh do moro nagih janji untuk THR. Kalau tidak diberi ya saya tahu persis itu karena saya juga punya teman-teman yang di partai politik yang akhir Ramadan ini bingung karena semua kader itu moro. Nah, jadi harapannya itu Bapak Ibu, semoga kita di akhir Ramadan ini menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang terbimbing sehingga seperti yang Ali sampaikan tadi, patut untuk diberikan ucapan selamat karena amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Ramadan kok takwanya ya ora tambah, syukure ya ora tambah, hidupnya tidak semakin terbimbing, berarti ada yang salah. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.